Halo, kami dari kelompok pembelajaran mesin F5A2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul klasterisasi rata-rata pendapatan bersih pekerja berusaha sendiri berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanisha Helena. Saya Fadila Zahran Siregar. Pendapatan pekerja berusaha sendiri mencerminkan kondisi ekonomi real masyarakat di setiap daerah, terutama jika dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, perbedaan akses pendidikan, dan peluang ekonomi antar provinsi di Indonesia menimbulkan variasi pendapatan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan pola rata-rata pendapatan bersih pekerja berusaha sendiri menggunakan pendekatan clustering, sehingga dapat diperoleh gambaran struktur ekonomi wilayah yang lebih arah dan mudah diinterpretasikan. Selanjutnya ada informasi dataset. Dataset yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik tahun 2025. Data ini mencakup 30 provinsi di Indonesia dengan 4 variabel numerik pendapatan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu tidak atau belum sekolah, SD, SMP, dan SMA ke atas. Objek analisis adalah rata-rata pendapatan bersih per bulan pekerja berusaha sendiri di setiap provinsi. Selanjutnya, algoritma yang digunakan adalah metode clustering. Karena data tidak memiliki label kelas, algoritma utama yang digunakan adalah K-means clustering, sementara hierarchical clustering digunakan sebagai algoritma pembanding untuk melihat konsistensi struktur data. Selanjutnya adalah tahap preprocessing data. Tahap preprocessing data diawali dengan proses data cleaning untuk memastikan kualitas data sebelum dilakukan klasterisasi. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap nilai duplikat dan missing values. Hasil pengecekan menunjukkan tidak terdapat data duplikat maupun nilai yang hilang, sehingga seluruh data dinyatakan lengkap dan siap untuk dianalisis. Selanjutnya dilakukan standarisasi data menggunakan standar scalar, karena seluruh variabel berbentuk numerik dan memiliki rentang nilai yang berbeda antar jenjang pendidikan. Standarisasi ini menghasilkan data dengan min 0 dan standar deviasi 1, sehingga mencegah dominasi variabel tertentu dalam perhitungan jarak dan memastikan proses klasterisasi berjalan lebih objektif. Hasil K-means clustering yaitu menunjukkan terbentuknya dua klaster utama. Klaster 0 mempresentasikan provinsi dengan tingkat pendapatan bersih pekerja berusaha sendiri yang berada pada kategori rendah hingga menengah, sedangkan klaster 1 mempresentasikan provinsi dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Perbedaan antara kedua klaster terlihat paling jelas pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, di mana provinsi pada klaster 1 cenderung memiliki rata-rata pendapatan yang lebih besar dibandingkan klaster 0. Penomoran klaster label numerik semata dan tidak menunjukkan urutan kualitas, namun interpretasi ekonomi menunjukkan adanya pemisahan antara kelompok pendapatan rendah, menengah, dan pendapatan tinggi. Algoritma pembanding yaitu hierarchical clustering digunakan sebagai pembanding untuk memahami struktur data secara bertingkat melalui dendrogram. Hasil menunjukkan bahwa data secara alami terbelah menjadi dua kelompok utama yang konsisten dengan hasil K-means. Evaluasi model ialah evaluasi kualitas klaster dilakukan menggunakan Elbow Method dan Hewlett Score. Elbow Methods menunjukkan indikasi jumlah klaster berada pada rentang 2 hingga 3, namun penurunan nilai inertia setelah K sama dengan 2 tidak signifikan, sehingga tidak membentuk lekukan siku yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan klaster ketiga tidak memberikan peningkatan kualitas klaster yang berarti.
Oke, selanjutnya evaluasi menggunakan si Hewlett Score menunjukkan nilai tertinggi pada K sama dengan 2 yang menandakan pemisahan dan kohesi klaster paling optimal dibandingkan nilai K lainnya. Selain itu, dengan jumlah data yang relatif kecil, yaitu 38 provinsi, penggunaan 3 klaster berpotensi menghasilkan klaster dengan anggota yang lebih sedikit sehingga kurang stabil dan sulit diinterpretasikan secara ekonomi. Berdasarkan konsistensi hasil dari kedua metode evaluasi tersebut, maka K sama dengan 2 dipilih sebagai jumlah klaster optimal dalam penelitian ini. Perbandingan algoritma yaitu berdasarkan evaluasi K-means, memberikan struktur klaster yang lebih stabil dan lebih mudah diinterpretasikan secara ekonomi dibandingkan hierarchical clustering. Hewlett Score yang lebih baik menunjukkan bahwa pemisahan klaster K-means lebih jelas. Cross-validation yaitu dalam unsupervised learning, cross-validation klasik tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, digunakan pendekatan samping dan dibandingkan menggunakan adjustment index, nilai ARI sebesar 0,45 menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk cukup stabil dan K sama dengan 2 menghasilkan stabilitas yang lebih baik dibandingkan K sama dengan 3. Melalui metode clustering, penelitian ini berhasil mengelompokkan 38 provinsi di Indonesia berdasarkan kemiripan pola pendapatan pekerja berusaha sendiri menurut tingkat pendidikan. Berdasarkan evaluasi menggunakan elbow method, silhouette score, serta uji stabilitas cluster, jumlah cluster optimal ditetapkan sebanyak 2. Klaster yang terbentuk merepresentasikan provinsi dengan tingkat pendapatan menengah rendah dan provinsi dengan pendapatan lebih tinggi secara konsisten dan mudah diinterpretasikan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar awal dalam memahami ketimpangan ekonomi wilayah dan mendukung analisis kebijakan berbasis data di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.